Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Nabiyyina Muhammad ibn Abdillah. Wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Hadirin wal hadirat. Cuma salat maghrib Masjid Jami' al-Irsyad kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Sejenak kita duduk dengarkan riwayat-riwayat baik hadis Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ataupun asar dari para sahabat dan para ulama dalam kitab Al-Adabul Mufrad yang ditulis oleh Imam Al-Bukhari rahimahullah taala. Mudah-mudahan duduk sejenak kita ini dicatat sebagai amal ibadah yang memberatkan timbangan kebaikan kita kelak di yaumul mizan. Allahumma amin ya rabbal alamin. Hadirin rahimakumullah. Disebutkan di dalam kitab ini sebuah riwayat yang datang dari Jarir radhiyallahu anhu dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, "Man la yarhamin nas la yarhamullahu azza wa jalla." Barang siapa yang tidak menyayangi mengasihi manusia, maka Allah pun tidak akan menyayanginya, tidak akan mengasihinya. Barang siapa yang tidak menyayangi manusia, maka Allah pun tidak akan menyayanginya, tidak akan menyayanginya, tidak akan mengasihinya. Barang siapa yang tidak menyayangi manusia, maka Allah pun tidak akan menyayanginya. Hadis yang sangat singkat, tapi padat makna. Dan hadis ini tentu ada kaitannya dengan hadis-hadis sebelumnya atau riwayat-riwayat sebelumnya yang kita bacakan pada pertemuan-pertemuan yang lalu, menjelaskan tentang kasih sayang orang yang dewasa kepada orang yang masih muda, baik dengan perbuatan maupun dengan perkataan, termasuk dari orang yang masih muda, yang masih kecil terhadap orang yang tua, menghargai, menghormati, menyayangi. Semua itu dilakukan tujuannya adalah untuk mendapatkan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala, kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala. Dengan manusia menyayangi sesama manusia, maka Allah pun akan menyayanginya. Sebagaimana hadis Nabi Muhammad SAW ini. Kalau tidak menyayangi, tidak mengasihi, itu pertanda bahwa hati orang tersebut sedang keras, sedang tidak lembut. Maka orang yang tidak menyayangi, mengasihi, sesungguhnya hatinya sedang kasar, keras. Kalau tidak diobati maka bisa jadi akan sakit, bahkan bisa mati, waliyadzubillah. Maka hendaknya setiap kita memaksa diri kita masing-masing untuk senantiasa menyayangi, mengasihi orang lain yang ada di sekeliling kita, mulai dari orang terdekat kita, termasuk diri kita sendiri, hingga orang yang jauh di sana. Kemudian hadirin sekalian rahimakumullah, Imam Al-Bukhari rahimahullah membawakan riwayat berikutnya yang datang dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Beliau berkata, "Man la yarham la yurham." Barang siapa yang tidak menyayangi, mengasihi, maka dia pun tidak akan dikasihi, disayangi. Wala yughfar man la yaghfir. Dan orang yang tidak mau memohon ampun, dia juga tidak akan diampuni. Orang yang tidak mau memohon ampun kepada Allah, dia tidak akan diampuni. Wala yu'fa amman la ya'fu. Orang yang tidak mau memaafkan, dia pun tidak akan dimaafkan. Disebutkan dalam redaksi yang lain, wala yutabu ala man la yatub. Orang yang tidak mau bertobat, maka dia tidak akan diberikan ampunan, tidak diterima tobatnya. Jangankan diterima, dia saja tidak mau bertobat. Wala yuwaqqa man la yatawaqqa.
Barang siapa yang tidak berhati-hati maka dia tidak menjadi orang yang bertakwa. Barang siapa yang tidak menjadi orang yang bertakwa maka selamanya dia tidak akan menjadi orang yang bertakwa. Ini kalimat Umar bin Khattab yang menjelaskan dari hadis tadi di awal yang kita sampaikan, hadis Nabi Muhammad SAW. Intinya hadirin sekalian rahimakumullah, ini penjelasan dari ayat yang Allah Subhanahu wa taala firmankan di dalam banyak ayat, di dalam banyak surat yang pada kesimpulannya adalah al-jaza min jinsil amal. Balasan itu sesuai dengan amal yang dikerjakannya. Kalau orang berbuat baik maka balasannya pun kebaikan. Kalau orang mengasihi, menyayangi, maka orang lain pun akan mengasihi, menyayangi. Kalau orang menghormati maka dia juga akan dihormati. Dalam surat Ar-Rahman Allah Subhanahu wa taala berfirman, hal jazaa'ul ihsan illal ihsan. Tidaklah kebaikan yang dikerjakan pasti akan dibalas juga dengan kebaikan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala ringankan kita untuk senantiasa berbuat baik terhadap sesama sehingga hubungan antara sesama manusia kita bagus. Jika hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala bagus dan hubungan kita dengan manusia bagus, maka sudah lengkaplah dan pantaslah kita semuanya untuk memasuki surganya Allah Subhanahu wa taala. Hablum minallah dan hablum minannas harus seimbang dan semuanya harus bagus. Maka ini sebagai bekal kita untuk menghadap Allah, sebagai bekal kita untuk masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semuanya diringankan untuk itu semuanya dan diistiqomahkan. Wallahu a'lam bishawab. Wa'afu minkum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.